Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Saputri dengan NPM 2413025017 dari kelas PTI 24A. Di sini, saya akan menyelesaikan ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Margareta Carolina Sagala STMPD yang ditugaskan untuk menjelaskan atau membuat penjelasan tentang satu materi yang terpilih. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pengantar interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara manusia berinteraksi dengan teknologi melalui berbagai sistem, mulai dari komputer hingga perangkat sehari-hari. Presentasi ini akan membahas tiga komponen utama dalam IMK, yaitu yang pertama, konsep dasar interaksi manusia dan komputer, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer, dan yang ketiga, paradigma interaksi manusia dan komputer. Di dalam materi ini, kita akan mengenal proses desain antarmuka, pemahaman kognisi, serta pengalaman pengguna, serta berbagai pendekatan teknologi seperti sistem time sharing, tampilan video, WIMP, hingga metode multimodel dan Computer Supported Comparative Work atau CSCW. Memahami aspek-aspek ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang efektif, responsif, dan user-friendly, sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Selanjutnya ada pengantar interaksi manusia dan komputer. IMK atau interaksi manusia komputer adalah studi tentang interaksi antara manusia dan sistem, mencakup komputer serta perangkat lain dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terbatas pada sistem berbasis komputer saja, tetapi juga meliputi sistem dalam konteks lain seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga. Tujuan pembelajarannya yaitu fokus pada penciptaan antarmuka yang mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan, sehingga pengalaman pengguna dapat ditingkatkan. Pembelajaran interaksi manusia dan komputer membantu pengembang dan desainer memahami peran faktor psikologis, ergonomis, dan teknis dalam interaksi. Singkatnya, pengantar interaksi manusia dan komputer berfungsi sebagai landasan untuk memahami komunikasi antara manusia dan teknologi serta menyediakan kerangka untuk mengembangkan sistem yang user-friendly dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi. Beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi ini meliputi yang pertama ada desain antarmuka. Antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan meningkatkan kenyamanan dan efektivitas interaksi. Desain yang baik meliputi aspek visual, navigasi, dan cara interaksi pengguna dengan sistem. Dan yang kedua ada kognisi manusia. Cara manusia memproses informasi meliputi perhatian, memori, dan pemecahan masalah mempengaruhi respons dan penggunaan sistem. Pemahaman aspek kognitif membantu dalam merancang sistem yang sesuai dengan pola pikir pengguna. Selanjutnya yang ketiga ada pengalaman pengguna atau user experience UX. Kualitas keseluruhan interaksi termasuk kepuasan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi sangat menentukan keberhasilan sebuah sistem. Pengalaman pengguna yang positif dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Dan yang keempat ada faktor sosial dan budaya. Latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi cara pengguna memandang dan menggunakan teknologi. Norma, nilai, dan kebiasaan budaya dapat menentukan preferensi terhadap desain serta metode interaksi.
Yang kelima, teknologi dan perangkat keras. Jenis perangkat yang digunakan misalnya komputer, smartphone, atau tablet, serta teknologi pendukung seperti layar sentuh, suara, atau gerakan, turut mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Dan yang keenam ada aksesibilitas, kemampuan seluruh lapisan pengguna, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengakses dan menggunakan teknologi adalah aspek penting. Desain yang inklusif memastikan sistem dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Selanjutnya yang ketujuh, emosi dan motivasi. Respons emosional pengguna saat menggunakan sistem mempengaruhi keputusan serta perilaku interaksi. Motivasi yang kuat dapat membantu pengguna lebih antusias dan efektif dalam menggunakan teknologi. Yang kedelapan, pelatihan dan pengalaman. Tingkat pelatihan dan pengalaman yang dimiliki pengguna dengan teknologi tertentu menentukan kecepatan dan efisiensi penggunaan. Pengguna yang berpengalaman cenderung mengoperasikan sistem dengan lebih optimal. 9. Umpan balik atau feedback. Pemberian umpan balik yang jelas dan tepat waktu dari sistem membantu pengguna memahami hasil tindakan mereka. Umpan balik yang efektif memperbaiki proses belajar dan meningkatkan interaksi. Yang ke-10, terakhir, ada keamanan dan privasi. Kepercayaan pengguna terhadap sistem sangat dipengaruhi oleh tingkat keamanan data dan perlindungan privasi. Sistem yang aman mendorong pengguna untuk lebih aktif dan nyaman saat berinteraksi. Jadi, memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang sistem yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam interaksi dengan komputer. Selanjutnya, yang terakhir ada paradigma interaksi manusia dan komputer. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Dan berikut jenis paradigma interaksi manusia dan komputer yaitu yang pertama ada time sharing. Komputer mendukung banyak pengguna secara bersamaan untuk meningkatkan throughput sistem. Yang kedua, Video Display Units atau FDU. Memungkinkan visualisasi dan manipulasi data dalam berbagai representasi. Dan yang ketiga, Programming Toolkits. Alat bantu pemrograman yang meningkatkan produktivitas pengembang. Yang keempat, komputer pribadi. Mesin kecil dan powerful yang dirancang untuk penggunaan oleh satu user. Dan yang kelima, sistem window dan interface atau FIMP. Menggunakan Windows, icons, menus, dan pointers untuk interaksi multitugas. Dan yang keenam, metafora, menggunakan analogi dari dunia nyata. Misal, spreadsheet sebagai metafora akuntansi untuk memudahkan pemahaman konsep baru. Dan yang ketujuh, manipulasi langsung, memungkinkan pengguna mengubah keadaan sistem dengan cepat. Contoh konsep WYSIWYG. Dan yang kedelapan, bahasa versus aksi. Membedakan antara komunikasi berbasis bahasa dan aksi langsung oleh sistem. Yang kesembilan ada hypertext, penyimpanan informasi nonlinear untuk akses dan browsing secara random. Yang ke-10 ada multimodality, interaksi melalui beberapa saluran komunikasi seperti visual, haptik, dan audio. Dan yang terakhir ada Computer Supported Cooperative Work atau CSCW. Sistem yang mendukung kerjasama antar pengguna melalui jaringan. Contohnya adalah email dan lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah interaksi manusia dan komputer adalah disiplin yang mendalami hubungan antara pengguna dengan berbagai sistem teknologi. Tidak terbatas pada komputer saja, tetapi juga perangkat yang digunakan sehari-hari. Materi ini membahas 3 aspek utama yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada konsep dasar IMK,
yang menekankan pentingnya desain antarmuka, pemahaman kognitif, dan pengalaman pengguna untuk menciptakan sistem yang intuitif dan mudah digunakan. Dan yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Mulai dari desain antarmuka, kognisi, pengalaman pengguna, hingga aspek sosial budaya, aksesibilitas, emosi, dan motivasi. Semua berperan dalam bentuk efektivitas interaksi. Dan yang ketiga, paradigma IMK. Menjelaskan evolusi pendekatan dalam interaksi seperti time sharing, FDU, WIMP, metafora, manipulasi langsung, hypertext, multimodality, dan CSCW yang menggambarkan bagaimana teknologi dan pendekatan interaksi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dan dengan memahami komponen-komponen ini, perancang sistem dapat menciptakan antarmuka dan pengalaman yang optimal, mendukung keberhasilan penggunaan teknologi secara efektif dan tentunya menyenangkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi pengantar interaksi manusia dan komputer. Kurang lebihnya dari materi itu saya mohon maaf. Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin memberikan masukan dan saran dari pengajaran yang telah diberikan Ibu Eta terhadap saya dan juga teman-teman mahasiswa lainnya. Untuk pengajaran Bu Eta mengajar dengan cara yang sangat menyenangkan dan tidak kaku. Suasana kelas terasa nyaman dan penuh semangat. Sebelum memulai perkuliahan online pun, beliau selalu memutar video motivasi yang sangat menginspirasi untuk saya dan juga mahasiswa lainnya, sehingga mahasiswa lebih siap dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Selain itu, pendekatan diskusi bersama maupun kelompok yang beliau lakukan sangat membantu dalam memperdalam materi. Saran dari saya, mungkin metode ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dengan variasi kegiatan interaktif lainnya, agar kelas semakin hidup dan tentunya sangat menyenangkan dan terus menyenangkan. Mungkin itu saja penjelasan materi dan masukan untuk pengajaran dari Ibu Eta yang dapat saya berikan. Saya izin menutup presentasi dan mengakhiri video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.